kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita, itu adalah ketika dia pada posisi beta, posisi antara itu dari liar-liar kalian dari bangun, nopo liar-liar dari bubu. Bilo mulai pas posisi satu suatu minggu, bisik-bisikan kata, bacakan apa kita, bacakan kopi yakni minasyaroti, sampaikan cinta kita pada anak-anak kita. Karena apa? Karena posisi itu insya Allah dan hatinya itu sedang kosong, sehingga kita bisa mudahkan dengan kalimat-kalimat yang benar. Ibu-ibu mungkin besok kita anak yang membunuh nenek kalian bapak itu dan menusuk karena alun kosong, otak kosong gampang banget dimasuki. Nah pada saat seperti itu masukin dengan rasa cinta, masukin dengan kata-kata yang baik. Ketika mau bobo, anak saya masih saya tanya, tahu nggak Dik? Tahu apa? Cinta tahu. Lalu kenapa? Ketika seorang anak itu tahu dirinya dicintai, rasa percaya dirinya atau meningkat akan naik. Diajar boleh jadi anak soleh, berbakti, walaupun dia itu sudah sambil nyawa. Dan di sini yang terakhir dia ingat adalah betapa cintanya orang tua kepada dia. Bukan itu. Yang kedua adalah rongga perut, lambung, usus diisi dengan makanan-makanan yang halal. Halal bukan hanya dari zatnya saja, halal dari cara mengolahnya, dan yang penting halal dari cara mendapatkannya. Kenapa? Karena makanan itu akan dicerna oleh usus, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nutrisi akan masuk ke sana. Kalau yang diberikan itu haram, apa yang terjadi? Ibu-ibu mungkin masih yang bertanya, saya cuma kasih contoh dalam kehidupan saat ini. Karena kalau besok miris, memakai sedih dengan kondisi saat ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin ibu-ibu kasihkan tentang berita tentang penganiayaan seorang anak terhadap temannya. Kemudian penganiayaan itu seolah-olah keji banget, nggak punya hati. Karena apa? Karena ketika temannya itu sudah pingsan, si anak yang menganiaya tadi menendang kepalanya si anak tadi, seolah-olah sedang membulkan bola ke bawah, dan dia mengadakan selebrasi. Akhirnya setelah dipuli apa yang terjadi? Orang tuanya adalah salah seorang pejabat di kementerian yang ternyata melakukan korupsi banyak sekali. Jadi kita pikir, oh kenapa ada anak sekecil itu? Karena yang masuk ke dalam rongga perutnya adalah makanan-makanan yang isi dengan makanan yang halal, dari zatnya, dari sumbernya, asalnya, dan juga dari cara pengolahannya. Nah, lihat ibu cara pengolahan. Ibu-ibu besok air zam-zam. Nah, ceritanya cepat. Di Jepang itu ada ahli yang namanya Masaru Emoto. Nah, mari saya buka dosi. Masaru Emoto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man. Allahumma ta'ala fil kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qanitina wa qanitat wa syadikina wa syadikat wa syabirina wa
Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, monggo kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam rahmat, nikmat yang kelihatan saja. Alhamdulillah kemarin hujan deras ya, sampai malam ini alhamdulillah terang benderang. Sepertinya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu agar tidak tercekat ini mami ibu alhamdulillah. Mari kita lafalkan puji syukur kita ini dalam hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nasr, nah itu saya yakin sudah hafal ya surat An-Nasr. Kalau An-Nasr itu surat nomor 3 aja. Karena kadang-kadang kita hafal Al-Ikhlas, An-Nasr 3 aja. Al-Haqqah, karena diambil yang pertama. Di dalam surat An-Nasr Allah mengatakan seperti ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza ja'a nasrullah, dan apabila sudah datang pertolongan Allah, nasrullah, pertolongan Allah dalam kondisi apapun, wal fath, dan kemenangan, dan orang-orang datang ke dalam golongan itu dengan berbondong-bondong. Apa yang harus kita sampaikan? Fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, pujilah, sebutlah nama Tuhanmu. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Di dalam surat menikah Allah menyampaikan sebenarnya kalau kita memperoleh kemenangan, pertolongan, itu ada doa yang lengkap. Subhanallah, bertasbih. Alhamdulillah, astagfirullah. Di dalam surat An-Nasr Allah secara jelas menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita memperoleh nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan, itu adalah hak Allah semata yang memberikan kepada kita. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kenapa kita tutup dengan istighfar? Karena masya Allah, hati manusia itu hati yang paling mudah disentil, dimasuki bisikan-bisikan. Bukan hanya bisikan yang jelek, bahkan bisikan yang bagus pun bisa dengan mudah masuk. Di dalam surat An-Nas Allah dikatakan, Yunus, setan itu berbisik-bisik melalui dada kita, bukan telinga kita. Sehingga yang selalu misal tidak terima rapat ya bu, putra-putra, luar biasa, putra-putri juara 1, pondang, solid, hafalan Qurannya sudah banyak, pintar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Batak keras, pojok hati nyempit saat sintik. Lah, bukan sopo. Gimana bu? Ya, tidak kita sadari. Muncul ujub, muncul ria. Itu diwasai sebenarnya. Karena itu ketika kita menerima pertolongan Allah, menerima kemenangan, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Yang tadinya ujub ria alif bisa sedikit dihapus sedikit, sehingga tidak menjadi kumpulan dosa-dosa. Pemirsa ya bu, jadi kalau kita mengucapkan hamdalah itu usahakan yang lengkap. Berikut subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Insyaallah nanti sedikit-sedikit itu akan membuat hati kita menjadi lebih
long. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan hidayah Allah. Minat dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Habis gelap terbelah, tapi mulai berarti. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 35 yang tadi saya baca di awal, Allah menyebutkan sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tetap pada ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang shadiq, yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di dalam ayat tadi Al-Ahzab ayat 35, Allah itu menyebut bersama laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Artinya sejak 15 abad yang silam, emansipasi itu sebenarnya sudah Allah menyebutkan hak-haknya itu sama. Tidak laki-laki dulu baru perempuan, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat saat jemput. Ini menunjukkan bahwa konsep persamaan hak itu sudah ada sejak zaman surat disampaikan oleh Allah. Karena Islam itu sangat memuliakan wanita. Ibu-ibu itu adalah makhluk yang sangat luar biasa memuliakan Allah. Antaranya di dalam surat Al-Luqman ayat 14, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah memberikan kepadaku dan kepada ibu bapak, supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridho. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersabar. Di dalam Al-Ahqaf juga surat Al-Luqman itu Allah menjelaskan dengan detail bagaimana jasa seorang ibu, bagaimana ibu itu merupakan orang yang pertama kali dihormati, orang yang mencetak jiwa manusia yang bagaikan kertas putih ketika dilahirkan. Nanti saya akan bicara sedikit mengenai parenting. Ini kebetulan ibu-ibu semua dan kayaknya berwajah-wajah muda-muda, insya Allah muda keras ya. Memakai insya Allah mengenali kunut Allah dan berada di surga, kita akan selalu muda. Nah, amin. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana model parenting saat menikah. Nah, ketika seorang wanita itu sebenarnya ada 3 keutamaan. Ketika dia menjadi anak, ya Allah berarti saya anak kecil, gitu. Bukan apa gitu kan ini. Karena apa? Karena itu menunjukkan bagaimana dia berani, ya. Nanti sedikit demi sedikit kita arahkan, ya, kita tunjukkan perlahan.
Jabir ibnu Abdullah itu bertanya pada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mengatakan seperti ini. Barang siapa mempunyai 3 anak perempuan, memberinya tempat tinggal, menyayanginya dan menanggungnya, maka dia pasti mendapatkan surga. Kemudian Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika 2? Rasulullah kan ketika itu, bagaimana jika 2? Rasulullah menjawab, walau hanya 2. Nah, dari sini sebagai kaum ulama kita berpendapat, bahkan seandainya Jabir bertanya walau 1, maka kemungkinan beliau juga akan menjawab hal yang sama. Apa sebut anak perempuan, kalau kita sayangi, kita arahkan, kita tanggung kehidupannya sampai dia dewasa dan dibawa oleh suaminya, disitulah jalan surga untuk orang tua, untuk anak. Keutamaan yang kedua, ketika dia dewasa kemudian menikah, maka dia menyempurnakan agama suami. Dia akan memberikan kebahagiaan, akan melayani, mendampingi suami. Perempuan itu bukan hanya sebagai kotoriken, betul. Perempuan itu menjadi seorang wanita yang dia akan memberikan perlindungan bagi laki-laki dalam hal. Salah satu riwayat disampaikan ketika Rasulullah membekok dari 2 hero pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, menggigil ketakutan. Kemudian datang kepada rumahnya, kepada si Khadijah. Dan apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dan apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau menyelimuti Rasulullah, memeluk Rasulullah. Dan ketika masih terdapat pikirnya, masih begitu ketakutan Rasulullah, Khadijah bertemu. Kalau kita kadang-kadang ketika suami sakit mau gigil gitu ya, kita berusaha mengobati nggak bisa, malah ini mau ya udah repot dan seterusnya, ya betul. Malah bertanya-tanya, ya mungkin sakit khawatir ya mungkin. Tapi yang dilakukan oleh Khadijah, dia berlari kepada Waraqah. Waraqah itu adalah seorang pendeta, Waraqah bin Nawfal, ya, pendeta Nasrani. Tapi dia membaca kitab Injil yang asli. Dan di sana tertulis bahwa akan datang Rasul terakhir. Dan tanda-tandanya Waraqah sudah melihat dari Muhammad. Maka ketika Siti Khadijah menuju ke Waraqah bin Nawfal, dia bertanya, Waraqah menjawab dan meyakini apa yang dialami oleh Rasulullah, meyakini kerasulan Rasulullah. Wanita menjadi solusi bagi suaminya, menjadi pelindung ketika suaminya berada pada kondisi kebingungan. Keutamaan yang kedua bagi wanita adalah menjadi penyempurna agama suami, menjadi pendamping untuk bersama-sama menuju jannah, untuk membangun sebuah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, ketika wanita itu menjadi ibu, maka telapak kakinya itu menjadi surga bagi anak-anaknya. Jadi menurut saya, ada berani, ini jadi surga, jadi karena apa? Karena kita menjadi surga. Tapi nanti menjadi surga itu kan butuh jalan panjang. Tidak serta-merta kita menjadi surga karena apa kita menjadi surga. Kalau kita tidak mendidik anak. Nah, karena keutamaan
dan ketika menjadi orang tua, menjadi ibu, maka disebut bahwa dunia mata wa khairul mata al-mar'atus solihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah yang menjadi 3 syarat utama tadi. Nama wanita bukan hanya perhiasan, wanita itu juga merupakan tiang negara. Al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahal bilad, wa idza fasadat fasadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Apabila baik perempuan tadi, maka baiklah negara. Apabila rusak perempuan tadi, maka rusaklah negara. Maka kita harus menjadi perempuan yang tidak merusak agama, tidak merusak negara. Menjadi perempuan yang menjadi tiang utama negara. Salah satunya apa? Dengan mendidik generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ibu bapak, menurut psikologi, kalau dia ekonomi, tapi dengan soal psikologi, soalnya ngocor itu apa-apa untuk baca. Menikah saat ini di dunia keseluruhan, menikah wonten 6 kelompok generasi. 6 kelompok generasi. Ingkang sepindah inggih menika generasi builder, generasi pembangun. Ya, yang lahir sebelum tahun 45. Kenapa 45 itu sebagai tonggak? Karena 45 itu berakhirnya perang dunia kedua. Perang dunia yang benar-benar meluas, ya, perang dunia kedua. Berakhir ketika turunnya bom ke Nagasaki dan Hiroshima. Kelompok yang lahir sebelum 45. Nah, kota Singapura masih ya. Banyak ibu-ibu eyang-eyang yang usianya di atas 80 tahun masih sehat, masih seger. Bahkan mereka itu jauh lebih sehat daripada kita. Karena apa? Karena olahraga, daharan dan sebagainya itu lebih terjaga. Nah, kita itu Bu ya, menawi tindak namun 5 menit milih tindak apa gitu. Wah, panas suhu. Padahal menawi tindak kan kali kepaling sederek mandi Assalamualaikum. Ini gitu semarang dan wah terus mandi rumpi gitu. Kepalingan sederek aja pengen warung mana kepalingan tadi wah lek blojokan sampai lek ketika cerita 15 gimana? Mulai setiap belajar apa Bu? Belajar ini aja masak apa Bu? Masak ini nggak turunnya berapa? Oh, sangat panjang dulu. Tapi itu kan menjaga silaturahmi. Asal tidak berlebihan. Tapi kadang-kadang ganti manusia yang bisa betul. Berlibat sama dengan memakan darah, memakan daging saja. Generasi yang pertama. Generasi yang kami kali baby boomers. Menikah ingkang lahir antara sipon 46 sampai 64. Kapan ingkang lahir antara 46 sampai 64? Yang paling tidak saat menikah Islam di sekitar 55 ke atas. Ya 50 bulan. Ini kok kasih lihat kasih sugeng. Bahkan menawi harapan hidup orang Indonesia kita sampai 74 tahun. Kita yang sewu melewat lelayu kok isone kasih 60 malah itu kok kasih timur, betul ya? 60 itu kasih timur. Karena apa? Karena usia harapan hidup Indonesia itu 74 tahun. 74 kali 7 juga, mereka bapak 7 juga, ibu-ibu 74. Ibu-ibu apa panjang umur Bu? Alhamdulillah. Apalagi tekanan seorang ibu itu di kekuatan itu dibangun sejak masih anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Itu kan
2012 ngantos dumugi tahun 96 ngantos dumugi 2012. Dan terus lagi mahasiswa niku beneran sisir. Lajeng ingkang terakhir generasi Alpha niku ingkang lahir tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 ini. Nah, saya. Bu, kok dadak cerita niku? Oh, niku penting, Bu. Harus kita ketahui sebagai seorang ibu. Karena yang kita hadapi itu mulai dari anak kita, yang mungkin putra-putra ibu niko usianya di sekitar 30 sampai 40 tahun, mau juga berhubungan dengan cucu-cucu, ingkang kasih anak-anak pada semacam. Kita harus tahu sifat mereka agar tahu cara mendidik mereka. Ibu-ibu ingkang usia seperti saya, niko mungkin teknologi kan betul macam. HP itu kan di boten kan macam-macam. Paling kan di WA, grup WA, enter ilmu yang bermanfaat kita gunakan. Tapi untuk laki-laki, untuk anak-anak, kadang-kadang mereka baru saja putus anak mereka kok ilmu-ilmu yang memiliki tugas, dapat-dapatan, sekolah. Ini kadang-kadang lewat HP. Ibu-ibu juga perlu memahami sifat mereka beda. Mila kalau ini wonten muncul istilah generasi strawberry. Gimana? Generasi anak-anak kita itu disebut generasi strawberry. Mergane apa? Ambune wangi. Kita lagi strawberry apa nih? Warnanya api. Api. Ini kadang-kadang kecut, tergampang blek. Tapi kita jangan mau menyebut anak-anak kita generasi strawberry. Anak-anak kita adalah generasi Masya Allah, Bu, melalui anak-anak sekarang itu sebenarnya lingkungannya terbangun sudah sangat bagus. Pemahaman mengenai agama itu sudah mulai bangkit. Salah satu contohnya pun, Bu, engkang gampil mau nama engkang seangkatan ibu-ibu angkatan kula Yanti, Suprati, Suparni, gimana? Yang satu, yang ini. Nah, tapi anak-anak kita sampai mengenai ibu Mersani, namanya Masya Allah, Zahra, Salsabila, Nabila, pun luar biasa. Raihan. Karena apa? Karena orang tua yang pada generasi saat ini paham nama adalah kita jangan mau menyebut anak-anak kita generasi strawberry. Anak kita generasi Qurani. Tergantung bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita menuntun anak-anak kita. Milo, wonten pepatah yang mengatakan kecil dimanja, remaja goyah, tua kaya, mati masuk surga. Harus ada apa? Terus mati masuk neraka, bukan mati masuk surga. Karena apa? Karena ketika kecil dimanja dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dimanja dengan kedekatan kepada Allah, diajari mengenai rukun iman, rukun Islam, diajari mengenai ihsan. Maka ketika anak-anak dia dimanja dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, diajak di pengajian, walaupun belum masuk, tapi lingkungan yang dibentuk adalah lingkungan orang ngaji. Anak saya itu kalau saya keluar pintu rumah, walaupun masih ada pagar di luar, saya nggak pakai kerudung, saya pakai baju dasar biasa. Nih, nutup aurat. Ada baru SD. Karena apa? Karena kita mengajarinya, kita mendidiknya. Tapi kalau kita tidak pernah mendidik seperti itu, mau kita keluar dan aja nggak masalah buat dia. Makanya kalau sama saya bilang, Umi polisi syariah 3, anak saya jalan semua, jadi polisi syariah. Kalau ibunya keluar sedikit aja udah yang macam-macam ininya, apa namanya, yang harus kayak gini, harus
saya pikir tidak apa-apa. Itu artinya kita disayang. Remaja koya-koya. Koya-koya dengan apa? Koya-koya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan. Sekarang banyak sekali remaja-remaja masjid yang bergerak dengan sangat bagus. Banyak sekali kelompok-kelompok taruna yang sambil belajar, kelompok-kelompok TPA dan seterusnya. Dorong mereka, anjurkan mereka untuk berfoya-foya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masih muda. Nah, kalau kecil dimaja dengan ilmu, remaja silakan berfoya-foya, memanfaat dan bermanfaat. Insya Allah ketika tua dia benar-benar kaya raya, bukan hanya dengan harta, tetapi kaya raya dengan keimanan, kaya raya dengan keislaman, kaya raya dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau seperti ini yang terjadi ketika menikah, insya Allah akan masuk. Itu adalah tugas seorang. Makanya kalau ada istilah generasi strawberry, generasi sandwich, seperti itu, ya saya mau generasi Qur'ani anak-anak kita. Karena omongan adalah doa. Kalau kita mencap anak-anak kita generasi strawberry, ya dia akan jadi strawberry. Ridha Allah. Karena itu ucapan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Ajaran mereka dan kasih sayang. Karena mendidik anak itu ada dua saat ini yang sedang tren. Ada bulldozer parenting dan ada butterfly parenting. Apa itu? Bulldozer parenting itu bulldozer itu anak berarti ini untuk menghaluskan jalan. Apa-apa ditabrak bus, batu, kayu, bukit, bulldozer. Kesannya jalannya lancar. Itu kadang-kadang tidak sadar yang kita lakukan. Mendidik anak kita dengan memberi jalan yang mudah. Anak yang di jalan guru nih, orang tuanya SMA, bulldozer, ubruk aja. Kalau ini ada kasus hanya karena jadwal jaga koas, orang tuanya mendatangi temannya. Bulldozer tahu karena apa? Anak itu sebenarnya penak kabeh. Anak orang kok melompat melakukan halus. Itu bulldozer. Yang terjadi apa? Ketika dia menabrak apapun, maka dia pasti suatu saat akan berhadapan dengan batu yang keras, batu yang tajam. Aku natas batas bulldozer. Mungkin ibu-ibu kamu naik lagi pas kita masih kecil, ya? Orang tua kita kalau kita labui, bu mau sekolahan duduk penggaris, apa yang dikatakan? Lulus guru ya, lah mau boleh kok duduk penggaris, mesti nakal, gitu kan? Orang tua itu nggak terus
yang selama ini menjadi cadangan anak-anaknya. Suatu hari ada anak yang iseng, kok sakit banget kan? Pak, bantunya biar segera menjadi kupu-kupu. Dipendet hidungnya, dibuka kepompongnya. Ular tadi sudah punya sayap, tapi dia tidak bisa berkembang dengan sempurna. Karena apa? Karena sayapnya lengket. Berhidup si kupu-kupu, dia tidak akan pernah bisa terbang. Tapi ketika si ular tadi dibiarkan keluar masuk, dia berusaha sendiri. Pada saat waktunya tiba, kepompong terbuka dengan sendirinya dan dia akan terbang. Itu disebut dengan butterfly parenting. Cara mengasuh anak seperti kupu-kupu. Kita biarkan dia berusaha semaksimal mungkin sampai dia bisa. Kemudian kita bantu, kita dukung, bukan kita meluruskan jalannya seperti bus. Ini kewajiban, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Karena ibu itu madrasatul ula, ibu itu madrasah yang pertama. Madrasah yang pertama kali ibu. Bukan hanya sejak lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Kalau nangis ibu beliau lebih bobot, keluarga itu memiliki ojo nangisan, mengko ndak anak ecen, ojo ngamukan, mengko ndak anak gampang suka lah. Karena apa? Karena ibu itu mendidik anak sejak dari dalam kandungan. Bukan hanya dengan gizi-gizi nutrisi saja, tetapi dengan perasaan yang baik, perilaku yang bagus. Maka itu adalah madrasatul ula untuk anak-anak. Karena itu kita walaupun sudah menjadi orang tua, tetap harus rajin belajar, harus tetap menambah ilmu. Apa nanti kok harus tua Allah dan sinau, otaknya semangat. Bahkan otak manusia itu terdiri dari 1 triliun sel otak dan selalu bertambah. Kalau tikus itu hanya sekitar 5 juta otaknya. Kalau lalat itu sekitar 10 juta. Lebah, anjing, bahkan anjing itu sampai mencapai sekitar 1 miliar otaknya. Mana anjing itu, anjing macam dolphin, lumba-lumba, itu kan masalah yang cerdas. Karena apa? Karena seorangnya banyak. Tapi lebih cerdas itu manusia. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu sebagai sebaik-baik makhluk. Di dalam surat At-Tin, Wat-tini wa zaitun, wa turi sinina wa hadal baladul amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah itu sampai bersumpah, watini demi buah tin, wa zaitun demi buah zaitun, wa turi sini demi bukit Tursina, di mana di sana Rasulullah Musa itu bertemu langsung dengan Allah. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini, Allah menciptakan manusia sebaik-baik makhluk. 4 hal Allah bersumpah. Buah zaitun, bukit Tursina, dan kota Makkah. Karena itu kita adalah sebaik-baik makhluk. Jadi jangan pernah kita berpikir otak kita sudah mandek, boten. Daya ingat kita itu akan semakin bertambah kalau kita belajar. Wonten kampus menawi ataupun guru besar itu pensiun 70 tahun. Dan ternyata Masya Allah senior saya gitu, walaupun sebelum itu ini di depan Pak Budi Raharjo, yuswanya sudah 70
ada sepupu gitu, senior jadi ada yang masih muda-muda, yang senior 2 tahun. Ibu-ibu kan nonton bintang film anak-anak perempuan namanya Ira Maya Sofa. Filmnya apa? Ratapan. Sejak ditinggal ibu. Bu, oh tadi nyanyi itu nih. Nyanyi itu nih, kok tadi? Seminggu yang lalu? Setahun yang lalu? Bukan. Mbok pilih ibu terakhir nyanyi lagu Ratapan anak ini 20 tahun yang lalu. Tapi begitu kata Bu, betapa wakur. Lain perlu maju kalian kata. Dan di sini itu masih termemori. Diangkat sendiri, Masya Allah, ingatannya luar biasa. Itu menunjukkan otak kita nggak berhenti, otak kita nggak mandek, otak kita bergerak dengan luar biasa. Apalagi kalau terus-menerus kita ajak untuk mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ini yang harus kita selalu ingat. Kita tidak boleh berhenti sampai yang memiliki kita itu memberhentikan. Seorang ibu sebagai tiang negara harus mampu mendidik anak-anak kita dengan 6 I. Apa itu 6 I? I yang sepindah ini menikah iman. Ya, iman. I yang kedua adalah Islam. I yang ketiga ihsan. I yang keempat adalah iqon. I yang kelima istiqomah. I yang keenam ikhlas. 6 I itu harus memenuhi 3 rongga yang ada di dalam tubuh manusia. Kita itu memiliki 3 rongga. 3 rongga. Rongga yang pertama rongga dada. Rongga dada kita. Kita melindungi rongga dada manusia. Kan itu disebut sebagai tulang rusuk. Melindungi apa tulang rusuk? Tulang rusuk itu melindungi hati, jantung, paru-paru, segala macam organ-organ penting dalam tubuh kita. Nah, ketika kita melindungi rongga dada kita, ajari anak dengan 6 tadi. Iman, kita terapkan keimanannya. Islam, kita ajarkan rukun Islam. Bahkan sekarang kalau kita punya rezeki karena nggo haji itu sampai puluhan tahun, ibu. Kalau ibu-ibu kagungan rezeki daripada nggih mundut ke yang sewu, MPR, BCE, SIBI, pertama kali daftar haji untuk anak kita. Umur 12 tahun sudah bisa daftar. Karena kita nggak tahu anak kita itu nanti akan dapat jabatan berapa. Kalau anak kita daftar usianya sudah 40 tahun, mungkin usia 65, 70 baru itu cara melayani kita. Melengkapi dari rukun Islam kita, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kita siapkan. Agar apa? Agar lengkap. Anak itu saat kita lihat motor kalau kurang bayar PPIH, ini kadang-kadang anak rewel itu betul diri. Rongga dada kita, anak-anak kita lindungi dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Ikon itu apa? Ikon itu ajari anak-anak profesional yang melakukan kesalahan. Ajari dia untuk mengakui kesalahan. Ajari untuk meminta maaf. Dan ibu-ibu, posisi paling mudah kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita itu adalah ketika dia pada posisi beta.
mudahkan dengan kalimat-kalimat yang benar. Ibu-ibu mungkin besok berita anak yang membunuh nenek kalian bapak itu dan menusuk karena kalaupun kosong, otak kosong gampang banget dimasuki. Nah, pada saat seperti itu masuki dengan rasa cinta, masuki dengan kata-kata yang baik. Ketika kamu bodoh, anak saya masih saya tanya, tahu nggak Dik? Tahu apa? Cinta tahu. Baru kenapa? Ketika seorang anak itu tahu dirinya dicintai, rasa percaya dirinya akan meningkat, akan naik. Ya boleh jadi anak soleh, berbakti, walaupun dia itu sudah sambil merem-merem nyawut. Dan di sini yang terakhir dia ingat adalah betapa cintanya orang tua kepada dia. Bukan saja. Yang kedua adalah rongga perut, lambung, usus diisi dengan makanan-makanan yang halal, bukan hanya dari zatnya saja, halal dari cara mengolahnya, dan yang penting halal dari cara mendapatkannya. Kenapa? Karena makanan itu akan dicerna oleh usus, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nutrisi akan masuk ke sana. Kalau yang diberikan itu haram, apa yang terjadi? Ibu-ibu mungkin masih ingat, tapi saya perlu kasih contoh dalam kehidupan saat ini. Karena kalau besok miris, mungkin sedih dengan kondisi saat ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin ibu-ibu saksikan tentang berita tentang penganiayaan seorang anak terhadap temannya. Kemudian penganiayaan itu seolah-olah keji banget, nggak punya hati. Karena apa? Karena ketika temannya itu sudah pingsan, si anak yang menganiaya tadi menendang kepalanya si anak tadi, seolah-olah sedang membulkan bola ke bawah, dan dia mengadakan selebrasi di dirinya. Akhirnya setelah dipuli apa yang terjadi? Orang tuanya adalah salah seorang pejabat di kementerian yang ternyata melakukan korupsi banyak sekali. Jadi kita pikir, oh kenapa ada anak seperti itu? Karena yang masuk ke dalam rongga perutnya adalah makanan-makanan yang isi dengan makanan yang halal dari zatnya, dari sumbernya, asal, dan juga dari cara pengolahan. Nah, lihat penting Bu, cara pengolahan. Ibu-ibu perso air zam-zam. Nah, ceritanya cepat. Di Jepang itu ada ahli yang namanya Masaru Emoto. Nah, mari saya buka besi. Masaru Emoto ya. Jadi dengan menggunakan lab nano, menggunakan mikroskop, bukan hanya mikroskop biasa tapi nano yang sangat kecil. Ketika dia meneliti air selokan, air sungai, nah ini kasus kemarin Solo, lepas banjir ketika makan coklat kotor, ketika dia cek dengan nano, bentuknya tidak berat. Kemudian dia mengambil air pam, perusahaan air minum, ya air dari pam. Dia lihat bentuknya seperti segi enam yang saling berhubungan. Berarti literatur. Kemudian karena dia orang Jepang, dia minta kepada Buddhis, kepada salah seorang tokoh biksu agama Buddha, air yang sudah didoakan. Ternyata ada bintik-bintiknya. Nah, Masaru Emoto itu mendengar bahwa ada air yang dipercaya oleh umat Islam, ya, oleh umat Islam sebagai air yang bisa menyembuhkan, bisa membuat cantik, ya, bisa menyegarkan. Nah, dia minta ini, dan ketika dia melihat air zam-zam itu seperti berlian yang berkilau-kilau. Karena apa? Karena yang didoakan oleh Buddha saja bintik. Apalagi air zam-zam yang setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu ada orang berdoa di atasnya. Tawaf
Kemudian yang ketiga adalah rongga kepala. Isi otak anak-anak kita dengan berbagai macam amalan-amalan, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aku khawatir boleh cukup karena apa? Karena otak itu meregenerasi dirinya sendiri. Otak itu menambah dirinya sendiri. Nah, itu 3 rongga. Biasanya yang misalnya itu rong jam, Bu. Jadi yang 1 jam itu lebih bagus. Oke, Bu Bapak, ini kan kasih kata-kata dari kegiatan, dari tidak jago, dari tidak mau kamu, dari acara hari itu sendiri. Nah, ini kalau pilih kalau sampai di sini karena waktu bagaimana kita menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak yang baik, yang soleh. Karena di tangan kita lah tiang negara. Karena kita yang membawa generasi kita menjadi generasi yang Quran, mulai dari diri kita sendiri. Dan di akhir katanya boleh kalau ikut semua sambil berdoa aja. Ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan khashi'an halalan tayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahimatan inda al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Udkhuli fi jannati wa najati minan nar. Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi lisani nur wa fi sam'i nur wa fi basari nur wa fi qalbi nur wa min amami nur wa min tahti nur. Allahumma a'tini nur. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu, doa saya ambil dari tawaf putaran yang ke-7. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Duh Gusti paling Allah riko iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, dan hati yang khusyuk, wa lisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban, dan rezeki yang luas halal dari mana, wa tawbatan nasuha, dan berikan kepada kami itu taubat yang sesungguh-sungguh taubat, wa tawbatan qabla al-maut, dan taubat sebelum maut menjelang, wa rahimatan inda al-maut, dan ketika hamba mengalami sakaratul maut selama berhidup. Ya Allah, ya Rabbi, ya Habib, berikanlah kerahmatan setelah maut, berikanlah ampunanmu, masukkanlah hamba ke dalam surgamu, dan jauhkanlah dari api neraka. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kepilih menikah akhir kawal matur mengenai wonten keberangan, kekhilafan, penyelundup satu sangat sami mengenai wonten yang sakit kita manfaatkan, monggo kita manfaatkan sesalahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.